Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Villa Sunyi di Lereng Semeru. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 5 sahabat Dio, Rina, Satria, Cici, dan Arya memutuskan untuk berlibur sebuah villa di lereng Gunung Semeru. Dio menemukan villa tersebut di sebuah situs penyewaan online dengan harga yang sangat murah. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menyewa tempat itu, tak menyadari bahwa mereka sedang menuju ke sarang kengerian. Perjalanan menuju villa terasa aneh. Beberapa kali mereka melihat bayangan melintas di pepohonan, dan suhu udara terasa jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Saat mereka tiba, villa itu tampak megah tetapi kusam, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela yang tampak buram seolah ditutupi debu dan kabut. Malam pertama mereka di villa dimulai dengan tawa dan keceriaan. Mereka membakar jagung di halaman, mendengarkan musik, dan berbincang hingga larut malam. Namun satu persatu kejadian aneh muncul. Cici mendengar suara anak kecil tertawa di dapur, padahal tak ada anak kecil di sana. Arya melihat sesosok wanita berambut panjang di cermin kamar mandi, tapi saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Rina merasa seolah seseorang menyentuh bahunya, namun saat menoleh tak ada siapa-siapa. Mereka mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu, menganggapnya sebagai efek lelah setelah perjalanan panjang. Namun ketakutan mulai menyelimuti mereka. Keesokan harinya saat mereka berjalan-jalan ke desa terdekat, seorang nenek tua mendekati mereka. Tatapan matanya kosong dan suaranya gemetar saat berkata, "Kalian harus pergi dari villa itu sebelum terlambat. Tempat itu bukan untuk manusia." Saat mereka bertanya lebih lanjut, nenek itu mengungkapkan kisah mengerikan tentang villa tersebut. Puluhan tahun yang lalu, keluarga Pak Wiryo yang tinggal di sana dibantai secara sadis. Konon, sang kepala keluarga kehilangan akal sehat dan membunuh istrinya, serta kedua anaknya. Sebelum akhirnya bunuh diri, hanya satu orang yang selamat, anak bungsunya, yang saat itu masih bayi. Rina terkejut saat menyadari sesuatu. Nama nenek ini Mbok Darmi. Gumamnya pelan. Itu nama anak yang selamat dari tragedi itu. Nenek itu hanya tersenyum samar. "Aku sudah peringatkan kalian," katanya sebelum berjalan pergi dengan langkah tertatih. Malam kedua di villa jauh lebih mengerikan. Lampu berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas, dan aroma busuk menyeruak ke seluruh ruangan. Puncaknya terjadi saat Cici melihat seorang pria dengan wajah hancur berdiri di ujung koridor, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Mereka berusaha kabur, tetapi pintu utama tak bisa dibuka. Jeritan terdengar dari berbagai sudut rumah. Sosok perempuan bergaun putih merangkak turun dari langit-langit, sementara bayangan hitam bergerak cepat di dalam kamar. Dio yang mencoba mencari jalan keluar, menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Saat ia mendobraknya, ia melihat sebuah kamar bayi yang masih utuh. Di dindingnya tertulis dengan darah, "Aku masih di sini." Saat mereka hampir kehilangan harapan, nenek tua itu muncul di depan villa, membakar dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno.
Sosok-sosok mengerikan itu menghilang perlahan, dan pintu villa terbuka sendiri. Tanpa berpikir panjang mereka berlari keluar. Namun saat mereka menoleh ke belakang, villa itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan rumput liar yang bergoyang diterpa angin malam. Setelah kembali ke kota, mereka mencari informasi tentang villa itu, tetapi tak ada catatan yang menunjukkan villa tersebut pernah ada. Trauma mendalam membekas di benak mereka, dan setiap malam mereka masih bisa mendengar bisikan samar, "Aku masih di sini."